Waalaikumsalam Pak Wahyu. Saya dengar-dengar Bu Lili ingin melakukan proses coaching dengan Ibu Nur Haidar ya hari ini. Iya nih Pak Wahyu, saya nih mau menunggu Haidar lah nih 5 menit lagi beliau datang. Karena kami sudah ngedate nih hari ini. Beliau mau jumpai saya karena semalam beliau sudah chat saya. Oh begitu. Jadi bukan Wahyu sebagai observer ingin mengasih tahu kepada Ibu tentang rubrik penilaian. Nanti Wahyu tengok di proses coachingnya Ibu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, sudah menggunakan prinsip coaching atau belum. Dan yang ingin Wahyu tanyakan sekarang, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari proses hari ini, Bu? Setahu saya Pak kan ada 3 kompetensi coaching itu. Yang pertama present atau kehadiran penuh. Kedua mendengarkan aktif. Dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Iya, kalau untuk khusus hari ini yang paling Ibu inginkan kembangkan yang mana nih? Saya ingin mengembangkan kepada coach saya adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Pak. Bagus, ya. Dan pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses hari ini apa itu? Saya yang inginkan adalah coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, Pak. Gitu. Jadi sehingga tidak beban lagi dan Bu Nur sebagai coach sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Iya. Baik, untuk pra observasinya mungkin sampai di sini dulu, Bu. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nur? Waalaikumsalam. Bagaimana Alhamdulillah sehat, dengan Bu. situasi belajar Ibu dengan murid di kelas? Alhamdulillah Bu, situasi belajar mengajar saya berjalan lancar. Kemudian ada berapa permasalahan lah ketika saya proses belajar mengajar, Bu. Kira-kira apakah permasalahan yang Ibu hadapi itu mengenai materi pembelajarannya atau gimana? Coba Ibu jelaskan. Oh ya, baik Ibu. Ketika saya memberi pemahaman kepada siswa itu saya menginginkan dia paham dengan yang saya jelaskan mengenai materi pada saat itu, sehingga siswa memperoleh pemahaman jangka panjang. Pemahaman jangka panjang itu dibutuhkan ketika siswa akan melanjutkan materi selanjutnya, sehingga siswa tidak mudah lupa dengan materi yang sedang dijelaskan. Demikian juga dengan soal-soal, Bu. Berarti harapan Ibu adalah siswa Ibu itu paham dengan materi jangka panjang, Ya. sehingga siswa Ibu itu tidak lupa dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, Ya, gitu ya. ya. Kira-kira mengenai materi yang Ibu harapkan seperti itu, apakah materi yang Ibu jelaskan tersebut sudah sesuai dengan RPP, gaya pembelajaran, atau metode yang sesuai, metode yang digunakan apa sudah sesuai dengan karakter siswa yang Ibu ajarkan di kelas? Ya Bu, saya sudah menyiapkan rencana pelaksana pembelajaran, kemudian serangkaian kegiatan administrasi, absensi, jurnal siswa, buku batas, dan penilaian. Metode dan model yang saya gunakan problem based learning dengan menggunakan ceramah, tanya jawab serta diskusi, sehingga siswa-siswi saya dapat memperoleh pemahaman dan mereka dapat bertanya langsung ketika saya menjelaskan materi pada saat itu. Oh, berarti metode yang Ibu gunakan itu adalah problem based learning, Bu. Iya. Oh, itu adalah metode yang cocok digunakan ketika Ibu sebagai guru matematik memberikan permasalahan, kemudian siswa menyelesaikan permasalahan itu dari uraian yang atau latihan yang atau
penjelasan yang sudah Ibu jabarkan. Iya, iya, demikian, ya. Ibu, iya. Baiklah Ibu, kalau begitu kira-kira kegiatan yang Ibu lakukan ini mudah-mudahan kedepannya dapat memberikan manfaat serta dapat memotivasi bagi siswa Ibu dan memberikan perbaikan yang signifikan terhadap akademisnya baik pengetahuannya, keterampilannya dan sosialnya. Iya. Kira-kira apa ada yang lagi yang akan Ibu tanyakan Ibu? Saya ingin menyampaikan sedikit Ibu bahwa anak-anak ketika saya memberi materi dengan metode problem basic learning, siswa dapat menggali kemudian mencari jawaban materi tersebut, kemudian mereka memperoleh jawabannya sendiri dengan metode yang saya gunakan, dan dengan demikian mereka memperoleh pemahaman long time memory dengan pemahaman jangka panjang, bukan pemahaman yang singkat atau short time memory. Ya. Oke Bu, ada yang lain kira-kira yang mau Ibu sampaikan supaya saya bisa simpulkan? Dengan memberi pemahaman, mereka juga memiliki kompetensi sosial emosional, dengan memiliki kebajikan universal berupa jujur, santun, disiplin. Ketika mereka memperoleh materi, mereka jujur dalam memberi dan mencari jawaban. Kemudian mereka santun dengan guru dan dengan sesama teman. Kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Oke Bu, dari penjelasan yang telah Ibu uraikan, saya bisa ambil kesimpulan bahwa tujuan yang Ibu raih itu adalah siswa Ibu mampu di akademiknya. Kemudian saya sudah mengidentifikasikan kalau Ibu menginginkan siswa Ibu itu pemahaman materinya adalah jangka panjang, sehingga siswa Ibu tidak lupa dengan materi yang Ibu laksanakan atau Ibu jelaskan. Kemudian saya simpulkan lagi, rencana aksi Ibu adalah dalam pembelajaran Ibu menggunakan problem based learning. Dalam artian Ibu karena kebetulan Ibu guru matematik, Ibu memberikan masalah, misalnya soal-soal sehingga anak termotivasi, kemudian Ibu mendorong anak supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan dari uraian-uraian dan contoh-contoh soal yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Bahwa tujuan yang Ibu raih itu adalah siswa Ibu mampu di akademiknya. Kemudian saya sudah mengidentifikasikan kalau Ibu menginginkan siswa Ibu itu pemahaman materinya adalah jangka panjang, sehingga siswa Ibu tidak lupa dengan materi yang Ibu laksanakan atau Ibu jelaskan. Kemudian lagi rencana aksi Ibu adalah dalam pembelajaran Ibu menggunakan problem based learning. Dalam artian Ibu karena kebetulan Ibu guru matematik, Ibu memberikan masalah, misalnya soal-soal sehingga anak termotivasi, kemudian Ibu mendorong anak supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan dari uraian-uraian dan contoh-contoh soal yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Mungkin bisa hanya sampai di sini mungkin Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi, dan saya juga sudah tahu permasalahannya. Jadi saya harapkan Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu aja Bu Nur ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Lili, baru saja sudah melakukan proses coachingnya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Wahyu, saya sudah beberapa menit
sekitar 10 menit dengan Bu Nur sebagai coach saya. Kemudian Bu Nur sudah istilahnya sudah menjelaskan lah kira-kira permasalahan yang beliau hadapi di kelas. Kemudian saya sebagai coach sudah menggali, kemudian berusaha untuk mendengarkan aktif, kemudian sebagai present dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Nur. Kemudian pada akhirnya saya menanyakan kepada Bu Nur tujuan, kemudian saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi dan tanggung jawab. Tapi pada prinsipnya sebagai coaching saya Pak, ada 3 hal yang harus saya jadikan basic dalam melakukan coach kepada coach adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang ada terhadap coach saya sesuai dengan alur tirta yang ada Pak. Alur tirta memang ini kita harus secara step by step Pak ya, karena memang saya juga belum biasa sebagai coach, tapi setelah ini harapan saya sudah bisa berprofesional sebagai coach gitu. Itu harapan saya Pak. Baik Ibu. Jadi kan saya sebagai observer tadi juga saya menilai Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, sudah menjadi pendengar yang baik. Dan yang penting Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga memancing coachi untuk bisa menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Semoga ini bisa Ibu pertahankan dan Ibu kembangkan lagi. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Dan ini pertanyaan terakhir Ibu, untuk misalnya ada proses coaching selanjutnya Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu kembangkan daripada hari ini? Yang ingin ditambahkan, yang ingin dipelajari lagi? Yang pasti kalau sebagai coaching saya pegang 3 basicnya Pak. Iya. Kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Dan sebagai coaching pun kita harus hadir sebagai kita harus sebagai pendengar yang baik atau mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh present di situ, kemudian kita berusaha menggali, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga si coach itu tertarik dan terangsang untuk bagaimana dia bercerita mengenai permasalahan yang beliau hadapi. Iya, mantap, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Wahyu.